Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Dalam acara tetap seperti biasa, cerita horor atau mistis. Terima kasih teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kali ini yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua ialah perpustakaan berdarah. Pagi itu, matahari semburkan sinar cerah, tak terbendung. Bayang-bayang pepohonan begitu jelas dibuat. Basah embun, masih belum kering teruap panas. Ditambah kicau burung mengalunkan nyaring membuat suasana seolah ini berada di pedesaan. Ya, ini memang di tengah kota, di pinggir kota metropolitan, Jakarta. Di kampus, lebih tepatnya kampus ini memang memiliki nuansa pedesaan yang asri. Pepohonan bebas menjulangkan rantingnya, bahkan suara-suara gemercik air yang terdengar di antara irigasi dekat jalan, rasa sungai yang mengalirkan kesegaran air. Pagi itu, kami tidak ada jam kuliah. Karena memang hari itu adalah hari Minggu. Kami sengaja berkunjung ke kampus untuk menikmati udara segar yang menyelimuti atmosfernya. Kami sambil berlari ke sana dan sambil maraton. Tunggu sebentar, jangan tinggali aku lah. Aduh, cepat kali pun. Teriakku sedikit tergopoh mengejar Ian, juga Anto yang masih bersemangat untuk lari. Ayo sini, cepatan. Kamu lama banget. Baru juga 5 kali keliling, sudah capek gitu. Lemah kali pun, sahut Ian dengan nada meremehkan. Kesal aku dibuatnya. Bukan karena itu saja, sebelum sampai di kampus, Ian sedikit mengerjaiku dengan membiarkan anjing mengejarku. Ya sudahlah, tinggalin aja sana. Biar aku duduk di sini, jawabku dengan nafas yang sudah mulai tidak teratur. Ah, kamu kebiasaan dah. Udah tahu Udin orangnya ngambekan. Ayolah ke sana, ajak Anto yang kini berbalik arah menuju ke tempatku, mengistirahatkan diri dari lelah. Kami bertiga berteman belum berlalu lama. Karena 5 bulan kami bersama sejak penerimaan mahasiswa baru. Saat itu, kami tidak sengaja mengalami nasib yang sama. Kami terlambat datang pada acara upacara penerimaan mahasiswa baru. Hebatnya, cuma kami bertiga yang terlambat. Alhasil, kami dihukum cukup berat oleh senior kami. Lari keliling kampus sebanyak 7 kali. Kalau dihitung-hitung 28 km jarak. Belum lagi tambahannya, kami diminta untuk membuat video camping sampai tentang berdisiplin. Bukannya duduk manis mengikuti upacara, kami malah berkeringat bercampur lelah. Sejak itu kami berteman dengan teman-teman yang lain yang 3 orang tadi, Ian sama Anto, hingga sekarang. Kampus kami memang sedikit berbeda dengan yang lain. Bukan hanya lingkungannya yang masih teramat hijau, tapi juga keunikan perpustakaan yang berada di kampus kami. Ya, perpustakaan itu melayani mahasiswa 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 4 minggu dalam 1 bulan. Hanya tidak beroperasi jika libur perayaan hari besar nasional saja. Titut, titut, titut. Ternyata berarah ke perpustakaan dekat aku duduk. Kenapa ada ambulan? Perpustakaan lagi. Padahal masih pukul 07.30 pagi. Guru tuku
penuh tanya. Din, itu ambulans ada apa ya? Tadi dia lewat kayak buru-buru gitu, tanya Ian yang telah berbalik arah. Kurang tahu, jawabku yang masih kesal dengan sikap Ian hari ini. Ya ampun, masih kesal napa? Dengan nada menggoda, dia mencoba mencairkan suasana. Lagian cuma minta ditungguin malah jawab gitu. Sudah lupa ya, sebelum lari aku sudah lari dikejar An. Coba lihat, Anto memotong. Saking kencangnya Anto. Ambulans itu ternyata menjemput mayat, tambahnya. Hah? Mayat? Serempak aku dan Yan kaget mendengar. Ya, mayat. Coba lihat, kata Anto. Ternyata benar, ambulans itu datang atas permintaan untuk menjemput seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di perpustakaan. Tidak jelas apa penyebabnya. Yang pasti, tubuh mahasiswi itu berlumuran darah akibat goresan benda tajam di bagian perut, dada, dan juga leher. Kampus ini ramai dengan isu kematian seorang mahasiswi di perpustakaan tempo hari. Perpustakaan pun ditutup sementara untuk penyelidikan. Seminggu setelah kasus itu, akhirnya perpustakaan kembali dibuka bertepatan dengan hasil penyidikan yang menyampaikan pada media bahwa kematian itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Mahasiswi itu merobek-robek sendiri tubuhnya dengan pisau. Sejak saat itu, tidak ada perubahan pada pengunjung perpustakaan, tetap ramai seperti biasa. Sampai tiba pada suatu hari, saat kami berkunjung untuk mengerjakan tugas pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam, disitulah kami merasakan keanehan yang mendesir. Tiba-tiba lampu mati di tengah diskusi serius yang kami lakukan. Kami hanya terdiam, berusaha tetap tenang sambil menyalakan senter dan ponsel canggih kami. Kami tetap duduk di tempat, karena operator meminta kami untuk tidak panik. Ya, hanya lampu yang mati, seluruh instalasi listrik tetap masih berfungsi. 10 menit kemudian lampu kembali menyala. Saat itu di lantai 4 hanya ada kami bertiga dan satu perempuan di sudut ruangan. Kami perhatikan betul perempuan itu hanya menunduk, tak mengalihkan pandangan dari buku yang dibacanya. Kami pun kembali berdiskusi tentang tugas paper yang harus diselesaikan malam ini juga. Malam semakin larut, guys. Perpustakaan semakin sepi. Meski di lantai 4 memang hanya ada kami bertiga dan perempuan itu yang ternyata telah pergi. Suara angin malam semakin jelas terdengar, menggoyangkan setiap lembaran daun yang menggantung di pepohonan. Lalu terdengar suara memecah kebisingan angin di luar perpustakaan. Mas. Ternyata perempuan yang di sudut ruangan itu. Kenapa, Mbak? Jawab Yan dengan gaya sok akrab. Boleh aku duduk di sini. Aku takut sendirian. Pintanya dengan nada dingin dan wajah sedikit pucat. Kami kemudian mempersilahkan perempuan itu untuk duduk dekat kami. Ia duduk tepat di samping Anto yang berhadapan langsung denganku. Sekilas wajahnya sulit teramati karena tertutupi rambut yang dibiarkannya terurai. Tidak sedikit pun perempuan itu bersuara, diam di sepanjang obrolan penting kami. Lalu, di tengah pekerjaannya menulis, pulpennya terjatuh dan mengarah ke aku. Tepat di bawahku. Tanpa ia minta, aku langsung mengambilnya. Saat itu aku menunduk kepala ke bawah meja. Terdapat keanehan yang mengganjal. Aku diam, tak bersuara. Hanya memberi kode pada Yan dan Anto untuk segera pulang. Rupanya mereka mengerti maksudku. Kami lekas berbenah, pamit pulang pada perempuan yang satu meja dengan kami. Mbak, kami pulang dulu ya, kata Anto pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa melihat ke arah kami. Saat kami akan melangkahkan kaki untuk pergi,
Yan berbalik arah untuk mengambil charger handphonenya yang masih terpasang pada terminal dekat tempat aku duduk tadi. Hah? Itu perempuan tadi kemana ya? Teriak Yan kaget. Tuh kan? Tukasku menanggapi Yan. Emang ada yang aneh dengan perempuan itu? Sewaktu aku ambil pulpen miliknya, aku melihat darah berlumuran pada tubuhnya. Aku kaget sampai tak bisa berucap. Makanya aku ajak kalian untuk pulang. Aku khawatir, jangan-jangan dia... jangan bicara yang enggak-enggak. Bisa saja perempuan itu juga turun. Cuma dia lewat pintu satunya karena bisa jadi malu sama kita. Kan dari tadi dia diam saja. Sela Anto mencoba menenangkan suasana. Tapi soal darah itu, sahut. Sudahlah, kita segera balik aja. Sambung Anto yang seolah tidak mau membahas masalah itu. Kami hendak turun menggunakan lift. Yan menekan tombol turun di dekat pintu lift. Segera lift pun bergegas menuju ke lantai 4. Terlihat bahwa lift itu sempat terdiam di lantai 1. Setibanya di lantai 4, pintu lift terbuka. Seketika Yan melihat ke arah lift terkejut. Yan melihat perempuan itu di dalam lift. Dalam hatinya, Yan bertanya-tanya, bagaimana bisa dia naik lift dari lantai 1, sedangkan dia tadi ada di sini? Kalaulah turun, kapan dia naik lift itu? Karena pintu satunya hanya ada anak tangga yang bertumpuk-tumpuk rapi. Tapi, waktu yang lama bila turun dari arah pintu itu. Kami bertiga melangkah memasuki pintu lift. Perempuan itu perlahan menampakkan wajahnya yang menunduk sedari tadi. Dan ternyata benar, perempuan itu adalah pelayan bakso tahu yang hendak mengantarkan pesanan kami yang dinanti cukup lama. Dek Yan, tanya pelayan itu yang berpenampilan mirip perempuan tadi. Ini baksonya nah. Ada 3 bungkus sesuai pesanan. Ah, ibu, aku pikir siapa tadi? Jawab Yan. Kenapa, Dek? Adik semua lihat perempuan yang duduk di sudut ruangan itu ya? Tunjuk Bu Parni, pelayan bakso itu. Loh, kok ibu tahu? Tanya Anto penasaran. Suasana sempat hening. Kami pun menunggu Bu Parni menjawab. Namun lagi-lagi lampu mati. Tapi kali ini hanya sebentar. Saat lampu kembali menyala, Bu Parni tidak ada. Bu Parni kemana? Loh, mana Bu Parni? Kami heran dengan menghilangnya Bu Parni dalam waktu singkat itu. Tapi kami merasa tak perlu ambil pusing. Kami semakin yakin untuk segera turun dan kembali ke tempat kami. Lagi-lagi ada yang menghalangi kami untuk memasuki pintu lift itu. Kali ini bukan siapa, tapi apa? Suara buku jatuh dari rak dekat lift terdengar. Spontan aku mencoba untuk mengambil dan meletakkannya kembali ke tempatnya, meski detak jantung semakin berdebar melihat segala keanehan yang terjadi. Apa hanya aku yang melihat darah berlumuran di tubuh perempuan itu ya? Aku ambil dan letakkan buku itu, namun, Din, tanganmu kenapa? Kok berlumuran darah? Tanya Anto heran. Astagfirullahaladzim. Ya Din, tangan kamu berlumuran darah itu, sahut Yan ikut heran. Aku lihat tanganku dan benar tanganku penuh darah. Astagfirullahaladzim, aku gemetar, detak jantung pun semakin kencang, sekujur tubuh pun terasa mati rasa. Kepanikan ini terparah dengan pintu lift yang tiba-tiba tidak bisa dibuka, lampu perpustakaan mati menyala dengan cukup cepat. Kami bertiga pun panik dan bersiap lari ke arah tangga darurat. Kenapa Yan? Ayo kita turun. Kenapa berhenti? Desa Anto panik. Ayo, lari. Lihat tuh, anak tangga itu tiba-tiba berdarah. Anak tangga itu mengeluarkan darah guys, jawab Yan.
yang membuat suasana semakin menggila. Aku yang paling panik di antara mereka. Ayo kita lewat pintu satunya, ajak Anto. Kami berbalik lagi, berlari ke arah dan lantai perpustakaan itu menjadi merah karena darah. Kami diam terpaku, guys. Toh, rambutku basah, ucap Yan pelan. Toh, darah toh, itu darah, kata Yan yang setengah berteriak, langit-langitnya berdarah, teriaknya. Kami sampai hilang akal. Darah itu menghalangi langkah kami. Darah itu mengalir menuju kami seakan angin ingin menenggelamkan kami dengan genangan darah itu. Anto mencoba menenangkan kami, menenangkan pikiran kami yang kurang jernih. Tapi taktik tuk, taktik tuk, taktik tuk. Suara sepatu terdengar. Ada yang mendekat ke arah kami. Tidak jelas karena lampu masih menyala redup. Menyala mati, menyala lagi, mati lagi. Tak karuan. Siapa itu? Tanya Anto memberanikan diri. Taktik tuk, taktik tuk, tak, tak, taktik tuk, taktik tuk. Suara langkah sepatu pun semakin jelas. Suaranya semakin keras. Ia semakin dekat. Anto mulai menerka-nerka rupa orang itu. Dan sret! Suara tebasan pisau terdengar dari tubuh Anto. Anto! Teriakku juga, Yan! Sret, tebasan itu dilayangkan untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali sampai Anto tak bernapas karena kebanyakan kehilangan darah. Orang itu hilang, Yan mendekat namun aku tak mampu melangkah karena mati rasa. Belum sempat Yan mendekat ke Anto, Yan tertusuk pisau yang melayang dari arah depannya. Mungkin orang tadi masih di sana. Yan, jeritku lepas melihat dua orang kawanku terbunuh. Aku ingin mendekat ke mereka, namun mati rasa ini belum juga hilang. Hanya jerit, tolong, jangan. Juga menangis yang kulakukan. Tak ada respon, tak ada yang datang. Perpustakaan benar-benar sepi. Penjaga pun mungkin tak dengar jeritanku. Mas, perempuan itu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku juga dibunuh di sini, di lantai ini. Aku mati bukanlah bunuh diri, jelasnya. Merangsang bulu kudukku merinding. Kamu siapa? Apa maksud kamu? Tanyaku gemetar. Tolong cari pelakunya, Mas, atau akan ada korban berikutnya, jawabnya dingin. Din, woi, kamu kenapa? Tanya Yan sambil menggoyangkan pundakku. Aku terbangun, ternyata semua itu lamunan semata. Yan, ambulans mahasiswi meninggal perpus darah. Astagfirullahaladzim, ucapku. Kamu ngomong apa sih? Ya itu ada ambulan yang ternyata jemput mayat yang ditemukan di perpustakaan di lantai 4. Tadi Anto tanya langsung ke pihak yang bertugas, terang Yan. Meninggal karena bunuh diri, tanyaku. Ya, menurut info yang ada begitu, tapi itu masih dugaan, jawabnya. Yan bukan Yan, dia dibunuh Yan. Dia bukan dibunuh. Kita harus cari tahu siapa pembunuhnya. Itu pesan dia. Hah? Enggak lah, kita pulang aja yuk. Enggak usah kita ke perpustakaan ini. Ayo kita balik. Yan, toh, ayo. Jawab si Udit. Ada apa sih kamu? Gak jelas tiba-tiba ngajak pulang tadi, ngajak kemari, tiba-tiba ngajak pulang. Enggak. Aku pulang, aku nggak mau balik. Aku mau balik ke kosan. Ayolah, ayo. Akhirnya mereka balik. Tidak jadi ke perpustakaan. Begitulah cerita singkat yang ada sedikit horornya, ada sedikit lucunya sih. Ternyata itu semuanya mimpi, guys. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Apa yang diinginkan selalu tercapai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.